Puji Tuhan, kita telah membaca dari pasal yang ke-18 dan 19, Babel yang besar, yang kemarin telah kita lihat pekerjaannya adalah antikris gabungan. Ada antikris, ada binatang yang disebut dengan naga. Lalu kita melihat ada bukan cuma naga, tetapi binatang yang luar biasa, yang pasal yang ke-13 ada binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di matanya, dan menyebabkan seluruh bumi semua penghuninya menyembah binatang itu. Pasal 13 itu menuliskan tentang binatang, gabungan daripada tiga perkara: antikris, binatang yang luar biasa, binatang yang bertanduk 10 tadinya, dan binatang itu punya akhir, yaitu dua tanduk yang sama dengan tanduk anak domba. Mukanya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti singa. Naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahta dan kekuasaan yang besar. Dan yang ketiga adalah pelacur besar. Nah, itu yang dituliskan di dalam pasal 17. Itu akhir zaman merupakan gabungan daripada seluruh kekuatan, hingga kita bisa bayangkan betapa mengerikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Yang disebut pelacur besar, pasal 17 ayat yang pertama, yang kepadanya para raja telah berbuat cabul, penghuni bumi telah mabok oleh anggur percabulan. Percabulan akan menjadi nomor 1 penyebab kehancuran manusia. Seperti dikatakan, jantung atau sakit jantung adalah penyebab yang pertama di Indonesia membuat kematian. Ranking berikutnya adalah diabetes mellitus, yang membuat manusia dengan penyakit diabetes ini bukan cuma ginjalnya, tapi jantung, liver, dan darahnya menjadi rusak. Penyebab ketiga baru segala penyakit yang tidak diketemukan obatnya sekarang, karena disebut penyakit-penyakit yang baru, ditimbulkan oleh virus yang baru. Dan banyak sekali virus baru yang bermunculan, dan karena dia virus baru, maka belum ada penangkalnya. 3 penyebab kematian terbesar di dunia. Begitu pula dengan 3 kelompok yang bersekutu: antikris, binatang yang tadi kita baca di pasal 17, 16, dan 17, dan pelacur besar. Kata pelacur besar adalah percabulan. Di Islam pun mengakui percabulan akan merajai dunia. Itu sebabnya di seluruh keluarga-keluarga masyarakat Indonesia diserukan untuk membuat pendidikan agama di tiap-tiap rumah menjadi yang penting.
karena sudah tidak dapat lagi ditanggulangi oleh cara apapun. Iblis pakai pula bukan cuma percabulan, tetapi narkoba. Dan Indonesia menjadi pasar yang sangat bagus untuk narkoba. Karena apa yang telah dikerjakan oleh iblis ini telah merusak sampai anak-anak. Jadi bukan hal yang biasa-biasa saja yang kita temukan, tapi ada perkara-perkara besar yang sangat menakutkan. Dan semua ini kita beruntung terjadi pada sangkakala kelima, 6, dan 7. Karena itu kalau kita mencapai sangkakala keempat sekarang, mau atau tidak mau, kita berpacu dengan cepat untuk tidak membuat ketinggalan-ketinggalan lagi. Di sangkakala keempat ini, kita benar-benar harus kerja ekstra. Saya tidak tahu saudara, tetapi kalau saya merasakan begitu terkejar dengan waktu, amat terkejar dengan waktu. Sepertinya saya nggak sempat istirahat sama sekali. Mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, rasanya bingung untuk mengerjakan apa dulu, mana dulu yang harus dikerjakan, karena waktu yang begitu luar biasa cepatnya. Saya seringkali bingung, ini apa dulu yang dikerjakan. Terlebih kepadatan jadwal di sepanjang tahun boleh dikatakan, atau katakan sepanjang bulan saja. Ini bulan Februari sudah habis, kita sudah sampai tanggal 25 hari ini, dan 4 hari lagi kita habis tahun bulan Februari, dan kita sudah berada di bulan Maret yang amat sangat padat, luar biasa. Bingung, sampai saya sendiri bingung, ini apa dulu yang mesti dikerjakan dengan kepadatan. Untuk hari ini saja saya cukup bingung, karena ada 2 rapat, lalu berakhir malam dengan penata layanan, dan saya nggak tahu harus bagaimana. Bertumpuk pekerjaan yang rasanya tidak bisa selesai, dan tidak ada kata santai sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, kita harus berkata, Tuhan tolong supaya dapat pada kata tidak terlambat, tidak ketinggalan. Kita sedang begitu dikejar. Dan kalau kita melihat agenda Allah dalam sangkakala keempat, masih ada beberapa yang harus dikerjakan Allah. Kita nggak pernah tahu menuju sangkakala kelima, apakah itu setahun, apakah itu 2 tahun, apakah itu 3 tahun, kita nggak tahu. Apakah itu setengah tahun juga kita nggak tahu. Karena begitu. Kalau mau dilihat agenda Allah, kalau mau dilihat agenda Alkitab, ya, berdasarkan Alkitab, agenda Allah untuk gereja Tuhan, yang pertama, gereja Tuhan harus mencapai kesempurnaan itu sekarang. Tahun ini, sangkakala keempat, maka gereja Tuhan yang pertama akan mencapai zaman kesempurnaan. Dan untuk sampai pada zaman kesempurnaan, maka itu berarti kita harus berada pada penampian, penyaringan, dan pemurnian. Nah, baru yang murni
murni itulah yang akan sampai pada gereja sempurna. Jadi penapian, penyaringan, pemurnian, dan yang murni saja, yang penapian, penyaringan yang enggak masuk hitungan terbuang. Tapi yang murni saja yang akan masuk menjadi gereja sempurna. Untuk apa? Gereja sempurna ini nanti yang akan menjadi mempelai wanita Kristus. Dalam mempelai wanita Kristus, maka akan terjadi wanita pasal 12 yang mengandung. Wanita yang mengandung itu 9 bulan, dia akan melahirkan. Itu terjadi di sangkakala keempat semua. Ia akan melahirkan siapa? Satu kelompok bangsa. Yesaya 65 berkata, yang benar-benar sangat kuat karena dia sempurna. Apa yang dikandung oleh Maria dengan kelahiran Yesus itu gambaran yang akan kembali pada akhir zaman, pada sangkakala keempat. Ia akan melahirkan seorang laki-laki, kalau Maria dulu seorang laki-laki, maka gereja Tuhan yang sempurna akan melahirkan satu bangsa. Dan satu bangsa ini dipersiapkan Allah untuk berperang dengan ketiga kelompok besar ini: Antikris, pelacur besar, dan binatang. Ini anak yang sempurna. Dia akan berperang dengan tiga hal yang besar. Kita nggak bisa mengalahkan. Kita tidak mampu. Karena ini merupakan kekuatan gabungan dari ketiga. Ngomong antikris saja udah gemetar kita. Apalagi kalau gabung dengan binatang yang tadi kita baca. Mulutnya seperti naga, wajahnya seperti, dan kakinya seperti beruang. Ini kekuatan dari bangsa-bangsa antikris. Kekuatan dari bangsa-bangsa. 10 tanduk itu bicara 10 kerajaan. Dan 10 kerajaan itu adalah 10 negara-negara persekutuan Uni Eropa. Ini merupakan kekuatan terbesar dunia. 10 kerajaan yang akan berperang. Singa itu gambar tentang Inggris. Raffles ya, itu gambar, simbolnya adalah singa. Di perumahan Raffles itu saudara lihat ada simbol, adalah singa Inggris. Beruang itu adalah Rusia. Naga itu adalah Cina. Jadi itu merupakan 10 kekuatan negara-negara yang antikristus akan bergabung, dan pelacur besar adalah perzinahan melanda seluruh dunia. Indonesia baru kemarin mengeluarkan perintah untuk seluruh stasiun media televisi tidak diizinkan menayangkan program yang mengarah ke LGBT. Semua stasiun televisi dilarang. Mungkin akan segera dilaksanakan, tapi yang nggak tahu bisa apa enggak. Program-program yang menampilkan hidup hetero yang nggak jelas, ya acara-acara pencong begitu tidak boleh lagi ditayangkan. Tidak boleh lagi menayangkan film-film yang mengarah kepada LGBT.
LGBT seluruh yang mengarah ke sana kan dulu menjadi satu acara yang disenangi. Kalau Sule pakai rok rambutnya, kalau si Dorce, sudah lama tidak ada Dorce ya. Kalau Dorce pakai pakaian perempuan, sekarang memang dia sudah jadi perempuan transgender ya. Kalau Nasar menjadi host dari acara apa itu? Apa? Bukannya itu yang dua pedang. Iya. Dua pedang itu kan gambar iklan pertamanya kan pengantin berdua dengan si Saiful, ya pakai baju putih jadi pengantin, si Nasanya pakai pakaian pengantin, pakai slayer yang bawa bunga. Itu sudah tidak boleh. Dan apakah itu akan benar-benar di-cut dari seluruh pemberitaan televisi? Saya tidak tahu, tapi memang kelihatannya tidak ada lagi dalam acara-acara. Saya sudah lama tidak bisa nonton, duduk, tidak ada waktu lagi buat nonton apa-apa ini. Dan itu sudah tidak boleh lagi. Agenda-agenda penayangan yang seperti itu tidak boleh ada di penayangan televisi Indonesia. Karena ini katanya membuat generasi ini mencontohi semua yang mengarah ke LGBT, semua di-cut, tidak boleh. Itu adalah perintah. Tetapi apakah pemerintah bisa melakukan? Saya rasa tidak akan bisa. Karena kelompok ini akan semakin membesar, akan semakin meledak di tahun-tahun ini. Bukannya akan bisa diredam, tetapi akan semakin hebat, luar biasa. Itu sebabnya tidak ada yang dapat memerangi kondisi ini, tidak ada. Bayangkan kalau satu antikris aja kita udah kebingungan mau berhadapan dengan dia. Apalagi ditambah dengan kekuatan kedua binatang, kekuasaan kerajaan-kerajaan di bumi yang ateis, yang anti Kristus, dan kemerosotan akhlak. Pelacur besar adalah kemerosotan akhlak yang tidak bisa dicegah, nggak bisa dicegah. Kemerosotan akhlak yang benar-benar akan membawa seluruh bangsa, bukan cuma Indonesia, tapi seluruh bangsa akan benar-benar hilang akhlaknya, tak bermoral lagi. Mau tidak mau, kita begitu waspada untuk keluarga kita. Tidak usah lihat keluarga lain, keluarga kita. Benar-benar kita jaga keluarga kita. Karena kehancuran sudah di muka pintu. Akan terjadi keadaan-keadaan yang sangat menakutkan. Gereja Tuhan sendiri tidak mampu. Itu sebabnya Allah singkirkan gereja Tuhan di padang. Ketika dia sudah melahirkan, maka dia akan disingkirkan ke padang gurun. Karena dia tidak mampu. Gereja Tuhan tidak mampu, kita tidak mampu hadapi 3 sekawan, 3 sekutu yang akan benar-benar menggabungkan kekuatannya menjadi kekuatan yang maha dahsyat.
memacu keadaan ini. Sebab itu saya berkata ini agenda Allah. Ya, berakhir di sangkakala keempat dengan agenda Allah menyingkirkan gereja Tuhan kepada kurang. Ini terjadi pada sangkakala keempat. Karena sangkakala kelima itu sudah milik Antikris. Betapa kita dikejar dengan waktu yang begitu singkat. Apa yang membuat kita terkejar? Membentuk keluarga-keluarga. Sebab itu seringkali saya dikomplain oleh semua komisi. Ibu Gembala cuma perhatian kepada komisi wanita. Begitu kesalnya mereka kalau enggak wanita janda katanya. Mana ada di komisi-komisi lain, sehingga tiap tahun rapat koordinasi selalu muncul ada permintaan Ibu Gembala lebih sering ada di komisi Bapak. Nah, masa mau ditungguin terus ini komisi Bapak? Nggak akan berkembang dengan identitas Bapak. Kalau saya terus yang ada di komisi Bapak, nanti kaum Bapaknya nggak berkembang. Untuk menambah jadwal di komisi Bapak mungkin oke. Tapi untuk menunggu setiap hari Sabtu malam dalam ibadah kaum Bapak, rasanya saya memberi kesempatan Bapak untuk berkembang. Tapi untuk ibu, saya harus dampingi terus karena mereka adalah ibu-ibu yang bertanggung jawab membuat kokoh keluarga. Bukan ada di antara mereka hanya untuk senang karena bisa ketawa sama-sama, bisa sepenanggungan dengan ibu-ibu yang ada, dengan banyaknya masalah yang ada. Bukan. Karena ini ibu-ibu harus memperkokoh konstruksi rumah tangganya. Karena ada perkara yang dahsyat akan menjadi lawan kita. 3 kelompok besar yang akan melawan keluarga kita. Ini yang sangat khawatirkan. Gak heran kalau wanita-wanita diserbu dengan keadaan-keadaan kehancuran moral ibu. Kalau kita lihat wanita duduk di mana-mana sambil merokok, rasanya gak enak di pemandangan kita. Walaupun memang di beberapa tempat negeri kita wanita-wanita sambil jalan merokok. Biasanya kalau dia makan siri, dia juga merokok. Biasanya begitu. Ya, orang-orang tua kan makan siri dan merokok itu sama. Sebab di antara ramuan sirinya ada tembakau. Di rumah tuma, di kecil-kecil sampai merah. Kalau udah merah itu udah sedap. Lalu pahit kan? Udah meludah-ludah deh. Itu biasanya sejodoh. Kalau udah makan siri, dia merokok. Karena di dalam ramuan siri ada kapur, ada pinang, diambil gitu, ada pinang, ada kapur, ada tembakau, ya. Lalu udah daun sirinya itu dikecil-kecilin begitu, lalu mulai. Mereka bilang menguatkan gigi, dan gigi mereka memang bagus.
bagus, kuat-kuat. Karena pahitnya mungkin ya, yang bikin ulat-ulat giginya mati. Tapi giginya kan jadi merah gitu. Dan biasanya sejauh kalau orang itu makan sirih, dia juga perokok. Di mana-mana, ya terutama kalau saya pergi ke Sumatera itu, ya paling banyak saya lihat begitu. Ya dingin ya Pak. Itu menghangatkan ya Pak. Ya, itu menghangatkan. Jadi memang sudah tradisi dari nenek moyang, dari leluhur begitu. Nah, ibu-ibu bukan hanya duduk seperti orang yang giginya kuat begitu, tapi ibu-ibu harus berdiri di rumah untuk memperkuat keluarganya. Ini keadaan yang amat menakutkan. Kita nggak tahu lagi pakai istilah apa, tapi begitu menakutkan karena ada 3 kelompok yang besar yang akan bersekutu. Antikris dengan semua kekuatannya, kerajaan-kerajaan, artinya budaya, kerajaan-kerajaan, budaya yang akan merusak. Dan itu sudah terjadi dengan adanya dunia maya. Waduh, ini kejahatan yang masuk di kamar anak-anak kita tidak diketahui orang tua. Kalau ada laki-laki masuk kamar anak perempuan kita, barangkali kita bisa bunuh dia. Tapi apakah kita tahu dunia maya yang masuk di kamar-kamar anak kita melewati semua perangkat-perangkat gadget? Siapa tahu? Apa saja masuk di HP, apa saja masuk di laptop, bisa dicegah. Kita akan mencegah dengan tidak memberikan laptop kepadanya, pergi ke internet. Dia tidak bisa dicegah dengan laptop dan pergi ke internet. Dia punya HP. Ada HP yang paling murah yang keluar dari bikinan India dengan harga 55.000. Langsing, ya, baru keluar kemarin, minggu kemarin. Ada HP seperti smartphone begitu, lumayan cukup besar, dengan berapa ini besarnya 6 atau berapa begitu, yang lengkap, cukup lengkap dengan harga yang murah sekali, bersaing dengan Cina, hingga cuma 55.000 rupiah. Dulu siapa yang gak bisa? Tukang sampah aja kemana-mana sekarang pegang HP, tukang sampah loh. Itu dimiliki oleh semua anak-anak Pelna. Coba anak-anak kita TK saja sudah bisa pakai HP. Malah yang tua-tuanya matiin aja gak bisa. Matiin aja gak bisa. Kalau udah bunyi, udah grogi, udah bingung, udah pegang tapi udah gak bisa, ini apanya? Saya sampai bilang sama Ibu Jana, kalau gak bisa matiin, gak bisa, keluarin aja baterainya, udah dibuka aja. Kalau memang gak bisa, banting aja. Itu kekuatan yang memakai 3 kekuatan yang bergabung ini. Ini masuk, sudah ada. Antikris sudah ada. Pengajaran-pengajaran sesat sudah ada. Segala macam kekuatan daripada binatang tadi, dunia maya yang diproduksi oleh negara-negara
dan dibuat bisa dimiliki oleh seluruh manusia. Dan kemerosotan akhlak yang merusak seluruh keluarga kita. Bagaimana caranya kita memagari keluarga kita? Kalau tidak dengan doa. Kalau tidak dengan doa, apa yang akan terjadi? Saya benar-benar nggak tahu bagaimana caranya. Tapi kiranya Tuhan tolong kita. Semakin menyadari ini, semakin kita berpacu dengan daging kita yang kepengen bobot terus, dengan kemalasan kita beribadah, dengan keadaan kita yang dibuat terkecoh dengan pekerjaan iblis yang merusak perasaan-perasaan kita. Singkirkan semua itu, saudara, dan pandang kerja keras kita pada tahun-tahun ini begitu luar biasa. Kerja keras kita di tahun-tahun ini begitu mendesak. Kalau kita nggak waspada untuk berpacu dengan semua ini, sekali lagi ketinggalan. Terutama bagi ibu-ibu, perhatian besar saya, karena ini tugas yang sangat berat. Dan kiranya Tuhan tolong kita. Pasal 19 kita baca tadi dan berakhir dengan kekuatan kita pada firman. Hanya itu, kekuatan kita pada firman. Dan kita akan akhiri besok dalam Wahyu 20 sampai 20, mungkin 21. Dan kita bersebulan Maret.